firman Tuhan dalam hidup kita yang tidak akan pernah beranjak karena tidak akan pernah berubah. Dan kehidupan kita, amin. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Jangan kamu takut. Nah, Miss mau bertanya nih, siapa anak-anak yang pernah takut? Kayaknya pernah takut. Pernah takut. Anak-anak juga pernah takut. Kamu pernah takut apa? Takut sendiri. Oh, takut sendiri. Takut gelap nih. Takut gelap. Kalau Miss Esther takut apa? Takut dimarahi. Oh, takut dimarahi. Iya, kalau kita salah pasti kita dimarahi sama mama kita. Itu bukan karena mama kita jahat, tapi karena mama kita sayang. Tapi anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan jangan kamu takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan saya dan kita semua. Yuk kita nyanyi lagi bersama-sama ya. Tuhan Yesus pasti akan datang menolong.
sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau dengar kuasa Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, kamu tahu gak orang lumpuh itu orang yang tidak bisa apa? Ya, orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Tetapi orang lumpuh yang tidak bisa berjalan ini akhirnya bisa berjalan loh. Siapa yang kira-kira bisa menyembuhkannya? Padahal bapak yang lumpuh ini sejak lahir loh dia tidak bisa berjalan. Tetapi ketika dia bertemu dengan seseorang, dia bisa berjalan karena orang ini punya iman atau percaya. Kira-kira siapa dan bagaimana ceritanya ya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau dengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Kamu nanti bisa baca Alkitab masing-masing ya, atau minta mama atau papamu untuk membacakannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu kota ada seorang lumpuh. Dia terbaring di tempat tidurnya, kakinya tidak bisa berjalan. Tentu sangat sedih bapak ini ya. Dia tidak bisa lari sana ke sini, dia tidak bisa jalan-jalan karena dia hanya bisa terbaring. Oleh karena itu anak-anak, ketika kamu punya kaki, bisa berjalan, bersyukur sama Tuhan ya. Nah, bapak ini sangat sedih. Tetapi bersyukurnya bapak ini punya 4 loh teman yang sangat baik. Temannya tadi mendengar di kota mereka ada seorang yang hebat, orang yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Wah, keempat temannya orang lumpuh ini mendengar. Kemudian dia cepat-cepat pergi memberitahu kepada temannya. Hai kawan, ada loh Tuhan Yesus datang ke kota kita. Dia hebat, dia berkuasa. Ayo, kami bawa kamu ke tempat Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu. Bapak yang lumpuh ini akhirnya percaya dan setuju anak-anak. Dia kemudian ditandu sama keempat temannya tadi. Mereka menggotong orang lumpuh tadi untuk menemui siapa? Iya benar, menemui Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya ketika orang lumpuh ini sampai di dekat Tuhan Yesus, mereka terkejut karena di situ banyak sekali orang mengerumuni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam sebuah rumah. Bagaimana caranya masuk? Orang banyak sekali. Wah, mereka tidak mau minggir. Bagaimana ya caranya ya? Nah, kemudian teman-temannya berpikir anak-anak. Kemudian dia, aku punya ide. Apa ya kira-kira ide orang ini? Rupanya dia diam-diam membawa temannya itu ke samping. Dia memanjat rumah di mana Tuhan Yesus ada di dalam. Kemudian orang itu membawa orang lumpuh tadi naik ke atas atap rumah itu adik-adik. Wow, luar biasa ya. Teman-teman orang lumpuh tadi, dia membuat jalan supaya dia bisa masuk ke dalam rumah itu, supaya membawa temannya itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan di atas atap itu? Mereka membongkar atapnya, kemudian pelan-pelan mereka menurunkan temannya dari atas atap. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam. Semua orang yang ada di dalam juga terkejut karena tiba-tiba atapnya terbuka dan diturunkan kepada mereka seorang yang lumpuh dari atas atap. Wah, semua orang terbengong, anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus tidak terkejut. Dia pasti mengenal siapa orang itu karena Dia Allah yang maha tahu. Sekalipun dia belum pernah jumpa sama orang itu, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini punya masalah, yaitu lumpuh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga maha tahu. Dia juga tahu tentang hidupmu, dia juga tahu tentang masa depanmu. Dan Tuhan Yesus juga tahu kamu dan Miss punya masalah juga yang lebih parah dari orang lumpuh tadi, yaitu masalah dosa. Iya, seperti orang lumpuh tadi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saya dan kamu juga tidak bisa selamatkan diri kita sendiri dari dosa. Nah, akhirnya apa? Tuhan Yesus melihat kepada orang lumpuh tadi dan Dia berkata apa? Anakku, dosamu sudah diampuni. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Iya, karena akar dari semua masalah kita hanyalah
dosa. Kita sakit, kita berantem, itu dosa. Itu membuktikan bahwa kamu orang berdosa. Dan kita nggak bisa ampuni dosa kita sendiri, tidak bisa selesaikan dosa kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Nah, kemudian orang-orang Farisi dan orang-orang lain terkejut. Mengapa mereka mengatakan dia bisa mengampuni dosa? Iya, karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang datang dari sorga, bahkan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Kira-kira apa yang akan dilakukan orang lumpuh tadi ya? Dia ikuti apa yang Yesus katakan. Seketika itu juga orang lumpuh tadi berusaha mengangkat badannya, dia menggerakkan kakinya dan bisa. Dan akhirnya orang lumpuh tadi bisa duduk dan dia meloncat kegirangan, senang sekali karena dia rupanya sudah sembuh dari sakit lumpuhnya. Kemudian orang tadi menuruti perintah Tuhan Yesus, mengangkat tilamnya dan dia berjalan keluar sambil memuji-muji Tuhan. Semua orang yang di situ terkejut karena mereka mengenal orang ini sebagai orang yang lumpuh sejak kecil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya semua orang melihat mukjizat itu dan mereka memuliakan Allah dan memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi orang lumpuh tadi sudah sembuh kan? Nah, ketika dia sudah sembuh, apa yang dia lakukan? Dia taat kepada Tuhan Yesus dan memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu dan Miss juga orang berdosa. Kalau kamu percaya Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dosa kita sudah diampuni dan kita sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kamu berterima kasih kepada Tuhan? Taatlah kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan, berbuat baik, rajinlah beribadah dan taat kepada orang tua. Itu adalah cara kamu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hebat ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh tanpa mengobatinya, hanya dengan berkata-kata. Nah, jadi kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Nah, demikianlah firman Tuhan anak-anak. Jadi Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu adalah sama Tuhan Yesus yang hari ini kita sembah. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang lumpuh itu, Tuhan Yesus juga berkuasa dan bisa menolong kamu dan Miss dan semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita patut bersyukur ya, punya Tuhan yang hebat. Oleh karena itu yuk kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa. Semua lipat tangan kembali, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang hebat, terima kasih untuk kasih-Mu dan kuasa-Mu yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami. Tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikianlah kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa kebaktian kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.